Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Adriana dengan NIM 1941 7141004 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Izinkan saya untuk memaparkan hasil jawaban dari ujian akhir semester saya, mata kuliah Kebijakan Sosial yang diampu oleh dosen Kurnia Nurfitriana, MPA. Baik, yang pertama yaitu pembahasan mengenai kebijakan inklusif. Pada PPT pertemuan 13, kebijakan inklusif ini dimaknai sebagai kebijakan yang diformulasikan atau dirumuskan dengan mengikutsertakan kelompok rentan seperti wanita hamil, lansia, anak-anak, maupun fakir miskin di dalamnya, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan maupun aksesibilitas dari mereka. Di dalam kebijakan inklusif ini terdapat nilai-nilai yang bermakna, yaitu ada transparansi, kemudian efisiensi, partisipatif, responsif, dan lain-lain. Selain itu, kebijakan inklusif ini juga dimaknai sebagai kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, di mana data konkret maupun data kredibel ini sangat dibutuhkan oleh si pengambil kebijakan untuk atau sebagai dasar pijakan untuk melakukan proses pengambilan keputusan di dalamnya. Dalam proses pengambilan kebijakan ini, kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan seperti dalam sektor kesehatan, administrasi, maupun sektor kesejahteraan sosial, terutama bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan. Keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan ternyata melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ada penyusunan agenda atau agenda setting. Yang kedua, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring maupun evaluasi dari kebijakan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan, menurut teori dari Grindel dalam Subarsono tahun 2011, yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan ini dapat diukur melalui isi dari kebijakan tersebut maupun dari lingkungan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks implementasi kebijakan inklusif ini, maka dapat diukur sejauh mana penerapan atau manfaat yang telah diterima dari kebijakan inklusif, kemudian perubahan apa yang telah dihadirkan dari kebijakan inklusif ini, serta sejauh mana kelompok sasaran atau target sudah terpenuhi dari implementasi kebijakan inklusif itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai peluang dan tantangan implementasi kebijakan inklusif. Yang pertama yaitu dari peneliti. Peneliti ini sudah menyuguhkan data konkret dan kredibel yang bersumber dari data lapangan, tetapi si pengambil kebijakan ini masih terasa kesulitan dalam memahami maupun mengaksesnya. Selain itu juga bersumber dari implementasi kebijakan yang terkadang itu masih menerapkan kebijakan atas dasar kepopulerannya saja, bukan atas dasar perencanaan jangka panjang. Menurut buku Manajemen Pelayanan Publik yang ditulis oleh Dwianto tahun 2010, ia menyoroti dari sisi pemerintah, di mana birokrasi pemerintah ini sebaiknya mampu bersikap antisipatif dalam mencegah permasalahan yang timbul dari warga sekitar. Contohnya saja, pemerintah menganjurkan pola hidup sehat kepada anak-anak atau usia muda, atau juga bisa pemerintah menyediakan fasilitas untuk para usia muda ini memberikan pengobatan bagi kelompok rentan. Baik, masuk pada pertanyaan yang kedua mengenai dinamika konfigurasi peran aktor kebijakan sosial. Pada catatan pertemuan ke-9, dinamika ini dimaknai sebagai orientasi yang melibatkan proses interaksi ataupun pertemuan secara langsung yang mampu mendorong aktualisasi dari masing-masing peran aktor tersebut. Hubungan peran aktor atau keterkaitannya dapat dilihat secara kompleks, di mana terdapat ruang diskresi di dalamnya yang memperkenankan atau mengizinkan aktor ini bebas bertindak, berpikir, maupun bersikap. Nah, namun di dalam ruang diskresi ini terdapat kerentanan, yaitu penyalahgunaan wewenang, sehingga perlu dibatasi dengan pola interaksi maupun mekanisme kerja di dalamnya. Dinamika konfigurasi aktor ini dapat dianalisis berdasarkan teori jaringan aktor dalam Agi Rachman dan Eko Matio tahun 2017, di mana teori jaringan tertentu ini berkaitan dengan komponen aktor,
kemudian komponen teknologi, dan juga kepentingan terkait untuk mencapai tujuan dari jaringan tersebut. Contohnya saja, partai politik yang memenangkan pemilu ternyata sudah dirumuskan atau diformulasikan 5 tahun sebelumnya. Berikut ini adalah penjelasan dari peran aktor di dalamnya. Yang pertama yaitu aktor pemerintah. Aktor pemerintah ini berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan publik, kemudian berinteraksi secara politik dengan lembaga legislatif, di mana mereka yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan merumuskan kebijakan, kemudian menerjemahkan konstitusi yang ada dan merepresentasikan dengan 3 kewenangan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, di mana mereka yang memiliki hak atau wewenang untuk mengelola kekayaan negara. Yang berikutnya yaitu aktor swasta. Aktor swasta ini berkaitan erat dengan jaringan global ekonomi, di mana terdapat konfigurasi peran aktor dan peran ekonomi yang mampu untuk berkontribusi dalam sumber daya dan tata kelola pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu aktor publik. Aktor publik ini dimaknai sebagai masyarakat berdaya yang mampu mendesak isu strategis dan memasukkan atau mengaspirasikan kebutuhan dari warga tersebut ke dalam isi kebijakan. Nah, aktor publik ini terdiri dari yang pertama warga atau individu, kemudian ada parpol dan NGO. Nah, NGO ini tidak berperan sebagai profit oriented, tapi NGO ini memiliki fungsi untuk melakukan pendampingan dalam artikulasi kepentingan sebagai agen kepentingan publik atau partisipasi publik. Contohnya LSM maupun Ormas. Baik, masuk pada pertanyaan terakhir atau nomor 3. Yang pertama yaitu mengenai policy brief kelompok. Saya dari kelompok 5 dengan judul maupun tema monitoring dan evaluasi kebijakan sosial. Adapun identifikasi masalah di dalamnya, yang pertama yaitu kita menjelaskan mengenai pemaparan monitoring evaluasi secara umum mengenai pengertian. Yang kedua mengenai tahapan MONEF seperti ketaatan, pemeriksaan, kemudian ada laporan dan penjelasan. Selanjutnya ada kerentanan masalah, kemudian ada output dan outcome yang menilai sejauh mana kebijakan itu diterapkan. Identifikasi masalah berikutnya yaitu kelompok kami menganalisis kasus mengenai MONEF pada penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan program non-tunai di Kota Batu. Teori yang kami gunakan dalam policy brief ini menurut Brian and George yang menganalisis mengenai input, proses, dan output. Input yang dihasilkan dari analisis kami yaitu mengenai tempat dan kelompok sasaran, kemudian prosesnya itu terdapat registrasi KPM atau kartu penerima manfaat sampai kepatuhan dari KPM ini, dan kemudian outputnya itu menghasilkan sebuah kebebasan maupun kepemilikan dari KPM ini. Adapun temuan penting dari hasil policy brief kami yaitu yang pertama mengenai masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek tetapi juga terlibat dalam proses decision making di dalamnya, sehingga masyarakat juga bisa sebagai pengawas atau pengontrol berjalannya implementasi kebijakan ini, sehingga penyelewengan dana ataupun penyelewengan kekuasaan itu dapat diminimalisir melalui pengawasan dari masyarakat. Kesimpulan maupun kritik dalam policy brief kami atau topik permasalahan yang kami angkat, yang pertama yaitu memberikan keuntungan baik secara teknis maupun secara pengawasan dari program bantuan pangan non-tunai ini. Kemudian juga dapat mengukur keberhasilan sejauh mana implementasi dari program bantuan pangan non-tunai ini, dan memberikan pemahaman dalam rangka pengawasan dari BPNT sendiri. Sementara untuk kritiknya yaitu dapat dijadikan acuan bagi evaluasi kebijakan lainnya yang mungkin belum sesuai dengan target atau kelompok sasaran yang dituju dan tujuan yang dicapai. Peran saya dalam kelompok yaitu sebagai editor policy brief. Dari awal pembuatan hingga revisi, saya membuatnya melalui aplikasi edit tertentu. Kemudian dibantu oleh partner saya dalam pemilihan materinya. Kemudian peringkat saya dalam kelompok ini, menurut saya menduduki peringkat kedua karena saya lebih memberikan privilege untuk peringkat pertama kepada editor videonya. Basicnya kelompok kami sama-sama mencari materi yang telah dibagi atas kesepakatan awal. Ada
editor video satu orang yang dibantu oleh 2 orang dalam pemilihan materinya. Kemudian ada juga satu editor policy brief, yaitu saya, yang dibantu pemilihan materi oleh partner saya. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.